Waalaikumsalam. Ibu bapak dari Rahman, alhamdulillah kita telah sampai di tempat ini atau di lembah Uhud, dan memang di sini pernah terjadi peperangan yang dahsyat luar biasa. Bahkan perang ini menjadikan perang yang paling menyedihkan bagi baginda Rasulullah SAW. Kita datang ke tempat ini yang pertama untuk melihat atau menapaktilasi perjuangan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita berziarah kepada mujahid, para syuhada yang berada di tempat ini. Ibu bapak perlu dilihat di depan ini ada dua makbaroh. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah makbarohnya Sayyidina Hamzah dan bersama Mus'ab bin Umair. Sayyidina Hamzah ini adalah seorang paman baginda Rasulullah SAW yang selalu membela baginda Rasulullah SAW paling terdepan. Sekalipun beliau sebelum memasuki Islam, beliau selalu membela apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang ganteng, kaya raya, dan meninggalkan kekayaan kebergayaannya itu demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat disebutkan Mus'ab bin Umair hampir bertentangan dengan ibunya. Bahkan ibunya mengancam kepada Mus'ab bin Umair, "Ya Mus'ab, seandainya engkau mengikuti ajaran Muhammad, maka aku tidak akan makan 1 minggu." Apa kata Mus'ab bin Umair? "Wahai ibuku, seandainya engkau tidak makan 1 bulan pun, aku tidak akan merubah niatku untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Saking kuatnya imannya siapa? Mus'ab bin Umair. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Mus'ab bin Umair kalau memakai pakaian paling rapi, paling bagus, paling mahal. Kalau pakai minyak wangi paling bagus, paling harum sejagat raya. Namun ketika telah menemukan hidayahnya, beliau meninggalkan segalanya untuk jihad di jalan Allah. Yang kedua, ibu di sana ada makbaroh yang di ujung sana ya, kelihatan. Itu adalah makbaroh 68 syuhada. Jadi di sini berapa syuhada yang meninggal? Tuh, kan tadi baru dibahas 70 syuhada. 2 diantaranya Mus'ab bin Umair dan Sayyidina Hamzah. Sedangkan yang lainnya ada juga yang disenamakan siapa? Para sahabat, para mujahid, hampir 68. Di sini terjadinya peperangan Uhud yang begitu berkacau balau. Itu akibat apa, Bu? Yang pertama, baginda Rasulullah SAW ketika akan terjadinya peperangan Uhud, beliau mengatakan kepada para sahabat, kepada para mujahid, "Wahai para sahabatku, mau apapun yang terjadi ketika terjadi peperangan, maka aku menanamkan strategi yang sudah aku racik," kalau istilah kita ya, udah disiapkan, "maka kalian jangan pernah meninggalkan selangkah pun tempat-tempat kalian." Pada saat itu Rasulullah SAW mempersiapkan 50 pemanah di sana tuh, Bu. Itu makanya disebut Jabal Rumat yang kecil ini, yaitu Jabal Pemanah, 50 pemanah, sehingga pertahanan perang pada saat itu orang-orang kafir kan datangnya dari sana. Jadi mereka tidak bisa menembus datang ke tempat ini, sehingga mereka itu tidak bisa melewati kalau istilah kita pagar betis yang sudah diracik oleh baginda Rasulullah SAW. Namun pada saat itu saking kuatnya umat Islam, hampir dimenangkan oleh umat Islam, maka orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan siapa tadi? Abu Sufyan bersama siapa? Khalid bin Walid melewati tempat ini. Kalau istilah kita karena terhalang di sana, maka mereka datang ke sini lalu memutari gunung ini, dikiranya mereka akan pulang ke Mekah. Namun ternyata itu adalah kecoan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kuatnya benteng kekuatan perang pada saat itu. Sehingga pada saat itu orang-orang umat Islam yang ditempatkan di sana tidak sadar bahwa itu adalah taktik jitu yang diracik oleh seorang Khalid bin Walid dan siapa? Abu Sufyan. Dikiranya mereka akan pulang ke sana, ke Mekah, dan ternyata mereka berbalik arah dan berbalik menyerang dari belakang. Yaitu ketika orang-orang yang berada di Jabal Rumat turun ke bawah untuk berebut barang Rampasan. ghanimah atau rampasan. Maka pada saat itu mereka lupa apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini intinya, pucuknya, isinya dari perjalanan ini. Ketika kita mendengarkan pemimpin atau orang-orang yang membawa kita, yang memimpin di depan kita, maka manutlah. Kenapa? Itu di zaman baginda Rasul, karena satu kesalahan aja, tadinya taktik perang yang sudah diterapkan oleh baginda Rasul hancur lebur akibat kesalahpatalan dan akibat hak manusia yang berlebihan. Atau memang mungkin di situ ya para sahabat, nggak elok kalau kita menyebutkan karena butuh harta, bukan. Dikira karena mereka terkecoh dengan taktik politik yang digunakan oleh siapa? Khalid bin Walid.
sehingga mereka berkecamuk di sini memilih barang-barang yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Bahkan pada saat itu Hindun pun berlari-lari di tempat ini. Dalam riwayat lain disebutkan 15 perempuan yang ikut perang pada perang Uhud, termasuk siapa? Hindun. Karena Hindun punya dendam yang luar biasa kepada siapa? Kepada Sayyidina Hamzah, karena beliau yang membunuh bapaknya Hindun yang bernama Saibah bin Rabi'ah pada saat itu, sehingga dendamnya menjadi-jadi. Bahkan setelah terjadinya peperangan dan kekalahan, Hindunlah yang membelek dadanya Sayyidina Hamzah dan mengunyahnya hatinya Sayyidina Hamzah. Bayangkan Pak, bayangkan perjuangan baginda Rasul, perjuangan para sahabat, begitu perihnya, begitu sakitnya, begitu panasnya, begitu menyedihkan bagi baginda Rasulullah SAW. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun sampai terkena dengan panah-panah yang berseliweran sampai ke rahang giginya sampai putus. Dan beliau, kalau kemarin saya agak ke sana tuh, di sana ada dua gua. Yang pertama gua tempat baginda Rasul menyendiri dulu sementara ketika terjadi kecamuk perang di sini karena keadaan umat Islam sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Yang kedua ada gua tempat di mana baginda Rasul merasakan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Sedih melihat yaitu pamannya baginda Rasul yang namanya Sayyidina Hamzah. Maka menangis sejadi-jadinya. Maka Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau jangan menangis, karena kejadian ini sama juga menimpa kepada orang-orang kafir ketika kita perang perang Badar. Itu kesedihan juga juga mengenai pada umat Islam. Namun ingatlah wahai Muhammad, sebenarnya setelah peperangan ini engkau akan menjadi pemenang selamanya. Maka setelah itu peperangan terus-terusan dimenangkan oleh umat Islam sehingga bisa sampai menjadikan Fathul Mekah dan dibawa menguasai yaitu kota Mekah kembali seperti semula, sehingga berubah seperti yang kami bahas dari kemarin ketika kita telah berkorban dan berusaha atau bersusah payah, nanti kita pada akhir kita harus ada perubahan. Sehingga perubahan itu baginda Rasulullah SAW merubah strategi menjadi orang nomor 1 di dunia dan memimpin segala dari arah, sehingga Mekah pun yang tadinya dikuasai oleh orang kafir Quraisy menjadikan dikuasai oleh umat Islam. Itulah Pak perjuangan. Yang dibayangkan kita bukan masalah perangnya, bagaimana berkecamuknya hati Rasulullah, bagaimana sedihnya Rasulullah, bagaimana sedihnya ditinggalkan oleh paman tercintanya, bagaimana Rasulullah SAW sampai menangis karena ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang begitu gagah perkasa ketika perang. Ibu, Bapak, Duyufullah Rahman, kalau dibahas di sini mau dibahas atau sudah cukup? Halo? Bahas. Maka pada saat itu Sayyidina Hamzah, salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW, satu-satunya mayat yang disolatkan 70 kali oleh baginda Rasul. Kenapa? Yang pertama disolatkan di tempat ini yaitu Sayyidina Hamzah. Setelah Sayyidina Hamzah maka sahabat-sahabat lain. Namun jasad Sayyidina Hamzah tidak dipisahkan. Seketika melaksanakan sholat jenazah, yang satu dimasukkan, sholat dimasukkan, sedangkan Sayyidina Hamzah tidak langsung dipundurkan, melainkan terus disolatin oleh baginda Rasulullah SAW. Masih banyak Pak sejarah di tempat ini yang bikin sehingga Rasulullah SAW bercucuran darah di tempat ini. Bahkan darahnya itu ditahan supaya tidak netes. Padahal udah bergelimang darah pada saat itu Rasulullah SAW karena rahang giginya sudah terkena panah. Namun Rasulullah SAW menjaganya karena malaikat turun, seandainya darah itu menetes di bumi ini maka Allah akan murka yang luar biasa. Bahkan akan dikenakan azab untuk semuanya seisi dunia. Sehingga Rasulullah SAW menahan darahnya itu agar tidak menetes ke bumi. Maka pada saat itu ada juga yang berpendapat bahwa darah itu menetes di dalam gua, tapi itu masih yang kuat, yang paling kuat. Kebanyakan bahwa darah itu tidak menetes dan ditahannya oleh baginda Rasulullah SAW. Pak, Bu, di sini kita disunatkan untuk salam kepada para syuhada. Ikutin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya aman Nabi. Sayyidina Hamzah. Bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Ya Asyadullah. Wa Asyadur Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair.
Umar. Ya qaidal muhtar. Ya qa'idal mukhtar. Ya man asbata Ya man asbata qaddamaihi qadamaihi alar rimahi ala rimahi hatta hatta kal yaqin. kal yaqin. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma ajihim ajzihim anil Islam anil Islam afdhalal jaza afdhalal jaza warfa darajatahum darajatahum wa akrama maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin ya akramal akramin. wa sallallahu Ya Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sedikit tambahan, pernah di sini terjadi banjir bandang, bahkan ada salah satu mayat keluar karena tergerus airnya, sehingga sekarang sudah dibangun. Dulunya bangunan makin kecil, namun sekarang makin besar, diperbesar. Dulu ada salah satu yaitu makbaroh yang tergerus airnya sehingga mayat itu keluar, sehingga pada saat itu si mayat itu dilihat dan diteliti menurut para ahli sejarah, katanya bahwa yang keluar itu adalah mayat Sayyidina Hamzah. Namun pada saat itu sungguh kaget luar biasa bagi peneliti karena darah yang sudah ribuan tahun masih segar dan harum di tempat ini terjadi. Cuman tahunnya saya belum bisa meyakinkan karena saya juga belum bertanya sama orang Arab yang asli gitu, yang tahu tentang sejarah. Jadi di sini pernah intinya terjadi gerusan air sehingga mayat keluar pada saat itu, sehingga diyakini bahwa itu kalau dilihat dari lukanya adalah mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, karena dari dadanya dan juga telinganya yang memang rusak, paling rusak pada saat itu melihat jasad Sayyidina Hamzah, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa menahan rasa sedihnya, sehingga sampai ada hal yang rasa manusiawi kepada baginda Rasulullah SAW, sakit hati banget gitu. Bahkan orang yang membunuh Sayyidina Hamzah yaitu salah seorang orang hitam, namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Wahsy. Ada yang tahu nggak? Wahsy itu orang mana? Habasyah. Jadi beliau ini ahli penombak. Mana pada saat itu Wahsy tidak ada untuk niatan untuk berperang di Uhud, melainkan beliau hanya ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, karena pada saat itu beliau adalah seorang abid. Maka Hindun berani membayar asal dengan syarat membunuh Hamzah. Maka pada saat itu Wahsy hanya menguntil Sayyidina Hamzah saja, tidak berperang dengan yang lain. Namun ketika ada waktu yang lengah, maka beliau menancapkan atau membalangkan atau melemparkan tombaknya pas di bawah perutnya baginda Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Pak, itulah perjuangan. Kalau kita sampai tidak salam ke tempat ini, maka kita termasuk orang-orang yang paling pelit, Pak. Orang kita mereka yang membela kita, belum tentu kalau mereka kalau pada saat itu tidak ikhlas dengan perjuangannya, kita akan sampai ke tempat ini. Tapi alhamdulillah saat ini adalah puncaknya, ketika sesuatu yang memang ujiannya luar biasa terdiri pada harta, Pak. Pada saat itu yang jadi goncangan pada saat itu umat Islam karena tergelimang dengan harta atau barang ghanimah, sehingga berkecamuk peperangan yang tadinya strateginya sudah mantap menjadi kacau balau akibat lalai dalam kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin, termasuk kita suami istri. Kalau memang pemimpin kita, suami kita membawa ke jalan yang benar, menunjukkan ke jalan yang lurus, maka kita patut untuk mendengarkan sami'na wa ata'na asar, agar kita tidak termasuk orang yang celaka. Kenapa kita salam di sini? Dalam Al-Qur'an disebutkan wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah fi amwatabal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya orang yang mati syahid itu adalah hidup dan mereka dikasih rezeki, sehingga kita salam pun insya Allah kita dijawabnya, dan insya Allah suatu saat ketika kita meninggal kita akan berkumpul dengan para syuhada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita kembali ke mobil, biar kita sekarang udah 10:30, biar kita bisa istirahat dulu, langsung ke mobil, bisa kita langsung makan nanti di hotel, langsung kita istirahat. Yuk.